Shalom, Shalom. selamat pagi, Pagi. Tuhan memberkati. Sudah membaca belum? Sudah. Mau kamu baca itu apa, saudara? Firman Tuhan atau buku-buku? Firman Tuhan. Jadi biasakan diri saudara itu bangun dari tempat tidur, berdoa dan baca kitab suci. Bentar lagi kita meninggalkan tahun 2021, kita masuk namanya tahun 2022. Saya membaca kitab suci ini sudah 21 tahun full, berarti mau masuk lagi sekarang ke 146 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu, baca dari tahun 2000 sampai saat bicara ini, mungkin besok minggu itu sudah masuk 146 kali. Jadi tahun ini saya habiskan kitab suci ini dari tahun 2000, 100 mungkin 147 kali. Pasti itu. Dan tahun ini tahun spesial bagi saya, karena tahun ini dari Januari sampai saya bicara ini sudah masuk ke 16 kali, berarti kalau sampai nanti Januari berarti saya 17 kali dari Kejadian sampai Wahyu selama 1 tahun ini, atau tahun 2021 ini. Saya habiskan kitab suci ini, saya baca setiap hari. Dan saya baca itu dari tahun 2000 sampai saya bicara ini belum pernah terputus, karena tiap hari saya baca, dimanapun saya berada saya tetap membaca. Apa saya baca itu supaya tidak kehilangan jejak. Pada waktu kita mendengar dari mimbar itu, tidak begitu saja kita telan, supaya kita tahu apakah itu dari mimbar itu palsu atau asli. Saya pernah, saudara, mengikuti ibadah. Ada seorang dokter, dia berkhotbah, dia bilang itu Kaleb itu bukan orang Israel. Langsung saya tinggalkan ibadah dan saya keluar dari ruangan itu. Bagaimana seorang dokter katanya Kaleb itu bukan orang Israel. Kaleb itu turun dari mana, saudara? Keturunan Yahuda. Kaleb bin Yefune itu keturunan daripada Yahuda. Seorang dokter mengatakan bahwa Kaleb itu bukan orang Israel. Saya langsung meninggalkan ibadah. Itulah dokter-dokter palsu, ya kan? Tidak sesuai namanya isi kitab suci. Pernah juga saya ikuti juga ibadah juga, ada seorang dokter juga, dengan terkagum-kagumnya, dia bilang pada waktu karena dia ini pengkhotbah internasional, saudara ya. Dia mengatakan bahwa dia itu pengkhotbah internasional dan pernah pergi ke Suriah. Waktu dia jalan-jalan di Suriah sana, dia ketemukan masjid. Itu ada tulisannya di depan masjid itu, masjid namanya Isa Al-Masih. Seorang dokter, saudara. Ya, akhirnya saya juga meninggalkan tempat ibadah itu. Kenapa saya meninggalkan? Yaitu karena saya seorang pembaca. Ya. Itulah yang sampai saat ini mereka samakan Isa Al-Masih
atau Yesusnya. Ya toh? Kalau kita belajar kitab suci itu, ya, Isa Al-Masih itu kan kepercayaan orang-orang Muslim. Jelas sekali di dalam Al-Qur'annya situ, Isa Al-Masih itu ibunya bernama Miriam. Saudara daripada Miriam itu adalah siapa? Kitabnya mereka Musa dan Harun. Itu isi Al-Qur'annya mereka. Dan lahirnya juga Isa itu di bawah pohon korma ada sungai. Itulah saya bantah memang dari awal. Pada waktu saya baca kitab suci ini, saudara, dari awal tahun 2000 itu memang saya mengatakan kepada kelompok dulu, ya, waktu saya bergabung dengan gereja besar juga terkenal dulu dengan minyak urapannya, ya, saya mengatakan bahwa tidak benar. Beda, zamannya saja pun beda loh, ya. Bayangkan saja namanya dari Mose atau Aharon itu, ya, kalau mereka menganggap itu sama dengan Mose itu saja pun sudah 1000 tahun lebih, 1500 tahun kurang lebih, ya. Ya, baru namanya Yesua atau yang mereka sebut sekarang itu Yesus. Bagaimana lu samakan, ya? Lu mengakui namanya Isa Al-Masih. Itulah namanya pengajar-pengajar yang ngawur, dokter-dokter ngawus, ya kan? Supaya engkau tahu itu adalah dokter-dokter ngawur, penyesat-penyesat yang ada mimbar ini, makanya perlu apa? Membaca. Perlu membaca, saudara. Ya? Orang benar itu, saudara, tidak banyak teman. Orang benar itu tidak banyak teman loh, saudara. Makanya baca kitab suci. Kalau engkau tahu itu, kalau engkau mau saja ya rendahkan hatimu itu untuk baca, pasti engkau tahu akan kebenaran. Ya, tidak akan ditipu dari mimbar ini. Ingat loh, saudara, sekarang ya, perguruan-perguruan tinggi namanya teologi banyak sekali di Indonesia itu menjamur, ya, menjamur, saudara, gitu. Apalagi kalau mereka sudah memiliki doktor itu, wah, itu susah lah, saudara, ya. Apalagi yang kita tidak sekolah-sekolah seperti itu, wow, mereka itu tutup telinga, saudara. Akhirnya mereka mengajar di mimbar ini semau-maunya, tidak sesuai lagi namanya isi kitab suci. Marilah hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat seorang tokoh, ya, seorang ini saya anggap tokoh juga lah, kan begitu, karena dia sekalipun dia bukan orang Israel, ya, bukan bangsa Israel, tapi dia jadi panutan juga. Dia seorang perwira dari namanya Romawi, dia seorang perwira, perwira tinggi, paling dia perwira menengah, ya. Perwira ini seorang namanya rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi dia seorang perwira rendah hati, takut akan Tuhan dan memiliki iman yang benar. Siapakah dia? Marilah kita belajar bersama-sama hari ini adalah ya seorang perwira Roma. Lukas 7 ayatnya 1 sampai ke 10. Sekali lagi, Lukas 7 ayatnya 1 sampai ke 10. Tolong dicatat, jemaat-jemaat ini siapkan catatan-catatannya, dicatat, saudara, supaya nanti saudara habis khotbah ini, habis selesai ibadah ini dibaca ulang, saudara, ya. Jadi setiap saat khotbah itu saudara sediakan catatan-catatan itu, ya, supaya saudara itu mengerti, saudara, supaya saudara itu mengerti kebenaran. Saudara tidak memiliki pemahaman isi kitab suci, saudara akan sia-sia. Saudara tidak akan masuk dalam kebenaran itu, tidak akan pernah masuk, ya, tidak memiliki namanya pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan firman, saudara tidak pernah akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Bukan saya loh, ada firmannya loh, ya, ada firmannya sangat jelas. Kalau baca Matius 5 ayatnya 20 di sana, tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan Farisi ini kamu gak masuk.
Silakan dibaca yang kencang. Silakan. Setelah Yeshua selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ Lukas 7 ayat 1 sampai ke 10. Ya. Judulnya apa itu? Yeshua menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, terus. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yeshua, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yeshua dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yeshua pergi bersama-sama dengan mereka karena ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah susah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yeshua mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa, saudara. Judulnya hari ini saya kasih judul di sini, seorang perwira yang rendah hati, ya, takut akan Tuhan dan memiliki iman yang benar, saudara. Luar biasa seperti perwira ini, saudara. Ya, ini seorang tentara, saudara. Ya, seorang tentara itu yang tahu diri, saudara. Ya, ya. Dia bisa membedakan, saudara. Ya, hal-hal yang sekuler maupun hal-hal yang rohani. Ya. Siapakah ini? Tidak disebut siapa namanya. Seorang perwira siap dari mana? Ya. Seorang perwira dari Roma. Zaman itu zaman apa? Penjajahan apa? Halo. Penjajahan Romawi, saudara. Ya. Dari Babel diterima oleh Yunani, habis Yunani diterima oleh nama siapa? Roma. Jadi penjajahan ke penjajahan, saudara. Ya. Jadi zaman Yeshua dulu itu Israel itu dijajah oleh namanya Romawi, saudara. Ya. Jadi seorang prajurit, seorang perwira, ya, begitu luar biasanya, ya, sampai dia terheran-heran. Saya tidak pernah ketemukan orang seperti perwira ini, ya, tidak pernah ketemu di tengah-tengah bangsa Israel. Berarti pada waktu itu tidak pernah ketemu orang Israel seperti imannya perwira ini, saudara. Ada lagi itu kalau kita baca tadi kan Luka tadi 7 tadi 6:7 di situ, itu sangat direndahkan dirinya, saudara. Aku nggak layak Tuhan, mau ketemu Tuhan saja saya nggak layak. Ya, udah deh jangan bersusah-susah deh Tuhan. Ya, katakan saja sepatah kata, makanya hambaku namanya aku ini tidak layak. Bayangkan aja, aku ini tidak layak menerima Tuhan, dan aku juga tidak layak untuk ketemu juga Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini saudara harus direnungkan. Makanya saudara itu penting sekali membaca kitab suci. Kalau engkau baca kitab suci, pasti engkau memiliki kerajaan surga. Halo?
Menjadikan namanya baca kitab suci itu kesenanganmu, kegemaranmu. Ya. Menjadikan Taurat itu adalah kegemaranmu, seperti yang dilakukan oleh namanya Raja Daud. Raja Daud itu kegemarannya dia membaca namanya Torah. Torah itu segala-galanya. Torah itu lebih manis daripada madu, lebih murni daripada namanya emas 12 karat, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Ya, pengkhotbah di meja ini, saudara. Ya, ingat baik-baik. Adanya sekolah-sekolah tinggi sekarang itu, ya, bukan ajarin orang untuk masuk dalam kebenaran. Tidak, saudara. Ingat baik-baik. Ya, mereka berusaha sekarang ini supaya Taurat itu dibuang. Kalau sudah buang Taurat ini, buang kebenaran ini, mau jadi apa? Halo? Ya, mereka berusaha sekarang ini bikin sekolah sebanyak-banyaknya di Indonesia ini, ya, maupun ke luar negeri sana. Ada lagi yang sekolah ke luar negeri, pulang dari luar negeri, saudara, bukan dia makin merendahkan hatinya seperti namanya perwira ini. Makin menjadi kepala itu makin tegak, saudara, bukan nunduk. Ya, berusaha namanya Taurat ini supaya dihilangkan di bawah kolong langit ini. Ya, dah? Kalau engkau baca kitab suci itu tidak pernah akan ketemukan di dalam bahwa Taurat itu harus dibuang, saudara. Ya, dah? Kata namanya Yesua itu, saudara, meninggikan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya Taurat dibatalkan, saudara. Ingat baik-baik, saudara, apa yang dilakukan oleh namanya perwira ini. Ya, apa yang dilakukan oleh perwira ini? Perwira ini luar biasa, saudara. Dia memiliki iman yang benar, saudara, bukan iman-imanan. Dia memiliki iman yang benar. Dia tahu betul-betul siapa yang beriman. Tahu betul, saudara. Makanya Tuhan terheran-heran, tidak pernah saya ketemukan di Israel ini, ya, iman sebesar ini. Ya. Iman sebesar ini tidak pernah saya ketemukan. Ya. Tahu nggak, saudara, siapa ini dia sebenarnya dia ini? Tahu nggak namanya siapa sebenarnya perwira ini? Ya? Kalau engkau membaca kitab suci dengan benar dan benar, pasti engkau tahu ini siapa namanya. Dia adalah namanya Kornelius, saudara. Ya? Ya. Kalau engkau baca sampai di situ, kau tidak tahu bahwa namanya apa perwira ini adalah namanya Kornelius, saudara. Ya? Sekalipun di sana itu tidak ada mungkin lembaga kita tidak dikasih link di sana, ya, dia tidak dikasih catatan kaki. Saya percaya betul-betul bahwa perwira yang kita baca ini sama yang namanya Kisah Para Rasul 10. Kisah Para 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Para 10 ayat 1 sampai 2. Di Kaisera ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Ternyata ini saya yakin betul-betul yang kita baca ini adalah Cornelius ini. Ya, kalau engkau baca di ayat 10 di sana, bagaimana itu namanya Cornelius, itu ada penglihatannya supaya namanya panggil, namanya siapa yang dipanggil? Siapa? Rasul siapa? Kepa, saudara. Ya. Rasul Kepa, saudara. Coba. Dia ini namanya perwira saleh, takut kepada Tuhan, saudara. Maka saya bilang seorang perwira memiliki iman yang benar, bukan iman-imanan, saudara. Halo, iman itu apa? Iman itu adalah percaya sungguh, saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa dia ini adalah namanya benar-benar perwira yang rendah hati tadi? Ya kan? Apa yang dia lakukan, saudara? Ya, saya yakin betul-betul ini, saudara, pasti dia bergaul dengan isi kitab suci. Ya.
dia bergaul namanya Taurat itu saudara, dia baca namanya Taurat itu saudara, sehingga benar-benar dia membedakan yang disembah dengan bangsa lain, yang disembah orang Yahudi ini beda saudara. Sama dengan Naaman saudara. Kalau saudara baca di Naaman saudara, waktu disembuhkan itu baru dia sadar. Naaman bilang, ternyata yang saya sembah selama ini tidak benar. Maka dia dibilang hanya ada Tuhan di Israel, tidak ada tempat lain. Naaman itu penyakit apa? Naaman itu seorang perwira atau seorang biasa? Ya, halo. Seorang perwira juga, seorang tentara, seorang panglima saudara. Ya, bukan orang biasa. Makanya dia seorang namanya perwira saudara, panglima ini saudara. Naaman ini, ya. Kalau kau baca namanya Naaman ini, ada seorang pembantunya Naaman ini, orang Israel, pembantunya seorang perempuan, anak perempuan, ya. Coba bayangkan aja, banyak nggak perempuan di sana itu di Israel? Banyak sekali. Apakah ada yang seperti anak perempuan ini? Juga tidak ada. Bayangkan saja, nyonya, tolong ya kasih tahu itu Tuhan supaya pergi ketemu namanya Elisa, supaya disembuhkan penyakitnya. Seorang perempuan loh, anak perempuan saudara. Ya, coba. Ya. Elisa itu di bagian utara atau selatan? Halo, utara, Israel utara atau Israel selatan? Namanya apa Nabi Elisa ini? Dia ada di utara saudara. Utara itu mereka orang benar atau orang-orang berdosa? Ya, raja-rajanya raja-raja orang benar atau orang-orang berdosa? Pembangkangan demi pembangkangan saudara, utara itu. Ya, coba. Kerajaan utara itu berdudukan di mana? Ibu kotanya apa? Selatan itu di mana? Jadi pada waktu itu ada dua kerajaan kan, zaman Elisa kan. Kerajaan Israel Utara berkedudukan di Samaria. Ya. Jadi apa yang kita baca hari ini, perhatikan baik-baik saudara. Kenapa saya bilang tadi dia adalah namanya perwira yang rendah hati tadi. Pada waktu namanya Kepa datang, dia sembah loh saudara. Coba baca ayat 25-nya. Dia sembah loh saudara. Coba. Ketika Kefa masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Kefa. Dia sembah loh saudara. Dia perwira loh ini saudara. Dia perwira, itu saja pun Kefa dia sembah. Kalau Tuhan tadi tidak layak, Tuhan saya tidak layak ini mau ketemu Tuhan. Ya. Yakin dan percaya dalam pikir dalam hatinya, ini bukan nabi. Yakin dan percaya bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Saya yakin betul-betul. Ya, pada waktu disuruh hamba-hamba tolong deh sampaikan, ya, Tuhan Yesus itu, karena ada hambanya yang begitu menderitanya saudara. Menderita saudara, ya, mau mati, hamba yang dia paling disayang saudara. Orang benar itu saudara, orang beriman itu saudara, ya, godaannya banyak, tantangannya orang beriman ada tantangan nggak? Orang benar itu ada tantangan nggak? Pasti banyak tantangannya, supaya engkau ini tidak benar saudara. Ya. Sekarang namanya perwira ini ada tantangan nggak? Kalau engkau baca ya ayat 28 di sana, ayat 28 tadi yang kita baca tadi, coba yang Kisah para 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Lu bisa bayangkan aja, lu tahu nggak sama kita ini mau masuk rumahnya seorang orang yang tidak bersunat, ini kan dilarang keras loh. Ya, tantangan nggak itu? Ya, kalau dulu itu lihat, kalau bukan orang Israel itu dibilangnya bangsa sapi saudara, bangsa sapi, ya, bangsa bebal.
Selain namanya orang Israel itu dijulukin kita ini namanya bangsa sapi atau bangsa bebal, saudara. Ya, tantangannya tidak gampang. Lu tahu kan, aku datang di sini, dilarang keras loh. Ayat coba Kisah 11 ayat 1-2. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Tuhan. Ketika Kefa tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kau masuk rumah-rumah orang tidak bersunat. Ditantang loh, saudara. Ya? Jangan, namanya perwira ini tidak ada tantangan, saudara. Mereka tidak bergaul. Makanya kalau ada namanya pengajar dari mimbar ini, ya, saya anggap saja ikutin aluran pikirannya dia. Yesus itu dia bergaul dengan bangsa lain, dia pakai bahasa Arab. Saya bilang, dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, padahal di dalam dilarang keras loh, saudara. Ya, tak? Makanya dia bilang, pergilah kepada bangsa Israel, jangan menyimpang ke bangsa lain. Ajaran siapa itu? Halo? Halo? Jangan menyimpang ke bangsa lain. Ada nggak firmannya jangan menyimpang ke bangsa lain? Ya. Kalau engkau baca sana Matius 10 ayatnya 5 sana, pergilah sana ke domba-domba bangsa Israel, jangan menyimpang. Coba baca. Ke-12 murid itu diutus oleh Yeshua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Terus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan menyimpang. Tapi ajaran yang dibimbing oleh ajaran dokter-dokter sekarang, Yesus tak ikutin alurnya dulu lah. Bahwa Tuhan saya memang bukan Yesus, dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini bernama Yahweh Sua atau disingkat Yesus. Saya ikutin alurnya saja. Tulisannya di dalam saja pun jangan menyimpang, jangan bergaul, sudah. Pergilah cari dulu itu domba-domba itu. Yang dia fokuskan dulu pada waktu itu, carilah namanya domba-domba Israel. Domba-domba benaran atau manusia? Adalah manusia Israel. Ya. Begitu kerasnya dilarang mereka ini. Coba seorang perwira, saudara. Ya. Dia tersungkur di depan kakinya ya, apanya Kefa, saudara. Ya. Kefa itu tidak besar kepala, saudara. Ya. Dia juga tidak besar kepala, langsung udah deh sembah. Tapi kan dia bilang, bangunlah, jangan menyembah, anak aku hanya manusia biasa. Kalau kau baca di Quran namanya, aku ini manusia biasa, bangun aja lah. Kan gitu, bukan coba. Ya. Bayangkan saja seorang perwira ini, seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Dia seorang beriman, iman itu timbul dari mana? Halo? Pendengaran apa? Ada nggak tulisannya? Di mana? Roma 10 ayat 17 baca. Belajar, saudara, catat loh, saudara, ini mencatat baik-baik supaya engkau merenungkan, supaya engkau tidak ditipu, saudara. Makin lama ini makin banyak manusia di bumi ini makin jahat, saudara. Ya, baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasiah. Ya kan? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman. Ya, itu kutipan dari mana? Ya. Coba baca namanya Ulangan 30 ayatnya 11-12. Iman itu timbul dari mana? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Coba kan, jadi firman itu lo taruh di otak atau ditaruh di hatinya? Kalau firman itu lo taruh di otakmu, maka nanti firman mulai goreng-goreng, saudara. Tapi kalau firman itu lo taruh dalam hatimu, tukik dalam hatimu itu, pasti akan kau masuk dalam kebenaran itu. Ya. Makanya roh Tuhan, kuasa Tuhan akan menuntun saudara itu untuk terus masuk dalam
Kebenaran pada waktu masuk kebenaran itu tantangannya banyak, saudara. Tidak? Saya ingat, saudara, tahun 2000. Ya. Kalau tadi namanya si perwira, Cornelius ini seorang pemburu juga, pemburu manusia loh, sudah dia buru tuh orang, dia buru kata-kata kalau diperintahkan komandannya. Ya kan? Kalau saya juga tahun 2000, sebelum tahun 2000 saya juga seorang pemburu uang. Ya, seluruh Indonesia ini sudah saya jelajahi. Gitu, cari uang, boro-boro mau mikirin kebenaran. Gitu. Coba, ya. Tahun 2000 itulah saya mengenal kebenaran. Saya mengenal kebenaran itu bukan orang yang suruh, saudara. Ya, itulah yang baru saya paham itu, bahwa ini loh kasih karunia. Gitu. Saya ada di Jawa ini bukan orang di sana Sumba susah banget, saudara. Bukan saya orang susah. Saya dari Sumba asli. Saya dari Sumba. Dari saya Sumba Barat, asli saya dari Sumba Barat, dari kota Waikabubak. Kampung saya di sana Prerame namanya, ya kan? Saya bukan bawa-bawa, saya keturunan bangsawan 24 karat. Saya, ya, kalau orang mau tolak silakan, buktikan. Saya tanya keluarga aku di sana, tanya siapa itu namanya Tarawati, gitu. Saya keturunan bangsawan, bukan saya orang susah datang di Jawa. Di sini udah jadi preman, dari ngemis-ngemis, mencuri, rampok, tidak, saudara. Saya datang di Jawa sini, saya belajar ilmu, ya, ilmu teknik. Ya, nah, saya tidak bermimpi saya ada di sini, saudara. Ya, kalau saya coba-coba saya merenung dengan perwira dengan saya itu mirip, saudara. Kenapa saya mirip? Ya, ya. Kalau mau keturunan saya bangsawan 24 karat. Nenek saya nama Raja Umbumailus. Ya, seleting saya atau yang lebih tua dan saya tahu semua namanya nenek saya namanya Raja Umbumailus. Ya, zaman Belanda dialah yang berkuasa di situ dulu. Pemimpin pertama daerah saya itu, Sumba Barat itu. Ya, coba. Nah, tahun 2000 itulah baru saya ngerti apa sebenarnya namanya kebenaran, apa itu iman. Ya. Pada waktu saya dari dulu itu, ya kan begitu, dulu itu saya ini, waduh, kalau mau bicara namanya kerohanian tidak ada, saudara. Apalagi kalau mau bicara di mimbar itu kepada orang banyak, itu hal-hal mustahil dulu, saudara. Ya. Tapi apa yang mustahil itu benar-benar tahun 2000 itulah. Tidak ujuk-ujuk saya beriman seperti namanya Cornelius ini, saudara, tidak ujuk-ujuk, ya. Tidak ujuk-ujuk. Jadi Tuhan saya menuntun saya itu untuk membaca dari kitab suci. Dari kitab suci itulah saya punya iman. Iman tidak tanggung-tanggung, saudara. Ya, iman saya nggak ada tanggung-tanggung. Pada tahun 2000 itulah saya selidiki kitab, saya baca kitab suci, saya ketemukan di dalam, ya, bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Tidak pernah ada dari dulu sampai saya ngomong ini, tidak pernah ada doktor manapun, profesor manapun yang saya dengar. Kalau ada pun itu mungkin saya tidak dengar. Tapi pengetahuan saya tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Tidak ada, saudara. Yang tegas-tegas itu tidak pernah ada. Bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Nah, kalau ditanya lagi sekarang, kalau ditantang, kenapa kamu bilang bahwa Yahweh lah namanya apanya, Yahweh sendiri yang jadi manusia? Saya punya data, saya punya pasal dan punya ayat. Ya, kalau kau anggap pada saya sesat itu bahwa dia adalah Yahweh, bawa sajalah kitab yang sama yang dicetak lembaga kitab Indonesia. Ya, mari kita uji nanti. Ya, bahwa dia adalah Yahweh itu punya pasal dan punya ayat. Itulah iman saya. Pengetahuan dulu atau iman dulu? Halo? Bukan iman dulu tapi pengetahuan. Karena sangat jelas tadi iman timbul daripada namanya pengetahuan pendengar. Kalau engkau ini benar-benar punya kerinduan untuk baca kitab suci ini, makanya pasti akan kau tahu siapa yang datang di bumi ini, siapa yang disalib itu, siapa yang meneteskan darah itu, pasti engkau tahu. Bukan dia nabi, bukan dia utusan, bukan.
Dia adalah Yahweh itu menyamar jadi manusia. Kan begitu kan. Coba kalau kau tanya di survei di mana-mana ya, agama-agama di dunia ini, saudara ya, pasti nanti akan dia bilang Tuhan itu yang mereka anggap Tuhan, karena orang Kristen, orang Yahudi punya Tuhan namanya ini, orang Islam juga namanya ini, orang Buddha, orang Hindu gitu kan. Ya, kalau engkau tanya di luar daripada namanya orang Israel yang disembah Abraham, Ishak dan mereka mengatakan Tuhan itu tidak pernah menjelma jadi manusia. Ya. Kau tanya di sana di luar daripada orang Yahudi tidak pernah ada akan menjawab akan engkau Tuhan itu tidak pernah menjelma jadi manusia. Tuhan itu tidak pernah berwujud. Pasti akan dijawab seperti itu. Tapi kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini dia menjelma jadi manusia. Amin gak itu saudara? Ya. Sebelum dia jadi manusia itu, sebelum melalui rahim Maryam itu sudah menjelma jadi manusia enggak? Ya? Kalau dia menampakkan wujudnya itu menjelma jadi manusia. Halo? Raja lo seperti perwira ini. Iman itu timbul dari pendengaran. Firman itu tidak di langit, firman itu tidak seberang laut, firman itu di mulut dan kau taruh di dalam hatimu, kau tukik di dalamnya. Benar. Ya, dia seorang perwira yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan itu prakteknya apa? Halo? Ada prakteknya enggak? Ada enggak yang kita lakukan itu kalau takut kepada atau dengar sedikit nama Yahweh itu, lari. Maksudnya begitu enggak? Orang takut akan Tuhan itu pasti orang benar. Orang takut akan Tuhan itu pasti orang benar. Orang-orang seperti perwira ini tidak sok tahu saudara. Dia tidak pernah sok tahu saudara. Dia ikuti saja apa yang tertulis di dalam dengan rendah hati. Makanya pada waktu orang-orang Yahudi pada waktu disampaikan pada tolonglah Tuhan Yeshua. Ini orang beda dengan yang lain. Dia sangat murah hati, dia sangat rendah hati. Dialah yang sumbang-sumbang pembangun rumah ibadah. Bukan orang sombong, dia orang rendah hati. Ada nggak sekarang orang rendah hati? Dia mengakunya sendiri dia rendah hati. Di hadapan Tuhan dia bukan rendah hati, tapi dia orang pembangkang. Bagaimana kau tidak pembangkang? Sekarang ini perintah-perintahnya kau tolak. Apalagi yang mereka incar sekarang ini namanya Taurat itu tidak berlaku. Terang-terangan dari mimbar. Taurat itu tidak berlaku lagi. Sudah dia zamannya lagi. Nah kalau sudah begini akhirnya bebas-bebas semuanya. Tidak bisa dikendalikan lagi. Ya. Apakah sekarang dikendalikan? Tidak bisa dikendalikan. Ya. Coba. Ya. Kristen ini berapa alirannya? Apakah perintah Tuhan itu diperintahkan supaya kau bikin aliran ini, si aliran ini? Kan tidak pernah ada. Apakah Tuhan itu perintahkan kau cetak lagi, kau bikin surat tafsiran sana sini? Apakah Tuhan pernah perintahkan? Tidak pernah ada. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya baca kitab suci tadi dan Kejadian sampai Wahyu. Kau baca saja kitab suci dari lahirmu sampai matimu, sudah nggak pernah dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana lu memiliki pengetahuan? Bagaimana lu memiliki iman yang benar? Karena engkau mengharapkan dari dokter-dokter ini. Ya, ingat baik-baik loh Matitia 5 ayat 20. Kalau kamu tidak lebih benar dari mereka ini, ya, kamu tidak lebih benar dari ini, coba kamu tidak akan masuk. Ya, tanda-tandanya orang takut kepada Tuhan itu apa yang kita lihatnya? Halo? Tanda-tandanya orang itu kita lihat bahwa dia benar-benar takut kepada Tuhan itu apa yang kita lihatnya? Bagaimana dia bersikap kepada namanya isi kitab suci. Orang yang takut kepada Tuhan tunduk akan perintah
Tuhan. Kan begitu. Ya. Kalau dia sudah takut kepada Tuhan, maka dia jadi orang benar. Coba saya baca satu orang. Baca namanya Ulangan 6 ayatnya 24-25. Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan memerintahkan engkau supaya engkau lakukan apa yang saya perintah. Jangan engkau menyimpang, jangan engkau tambahi, jangan engkau ya. Tuhan perintahkan kita supaya kita taat, patuh akan perintahnya. Orang saleh itu orang yang patuh kepada perintahnya. Ya. Kalau engkau takut akan Tuhan, ujungnya apa? Pasti engkau benar. Amen. Pasti engkau benar. Kalau engkau menjadi benar, harus ikuti perintahnya tuh. Ngomong masalah di mimbar orang benar harus kita bicara kebenaran. Itu omong kosong penipu ini yang sudah membunuh sekian orang, pengikutnya terlalu banyak sudah. Ya, miliaran. Ya, mereka menipu dari mimbar. Ya contoh-contohnya sekarang ini kan kita ibadah, ini kan ibadah mingguan. Namanya Sabat. Mereka tipu orang. Sabat itu adalah hari Senin. Hari apa? Hari Minggu. Ini nipu atau bukan? Halo? Kau harus tegas hidupmu ini. Ditipu saudara. Itu juga kan kita berhenti berarti itu namanya disuruh oleh Tuhan. Ibadah Minggu itu suruhan Tuhan atau suruhan manusia? Kalau kamu bikin kalender itu dari lahir saya sampai bicara itu kalender itu tidak pernah dirobak loh saudara. Dari awal dulu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak pernah berubah loh itu. Berarti itu yang hari itu tidak pernah berubah dari awal sampai kita bicarain. Coba. Ada sanksinya nggak kalau engkau langgar namanya Sabat ini? Ya? Sanksi ringan atau sanksi berat? Kalau engkau ini melanggar loh ya, ini belum melanggar loh ya. Melanggar Sabat itu ada sanksinya, sanksi ringan atau berat? Halo? Sanksi berat saudara. Ya toh? Kalau engkau namanya memindahkan lagi, saya tidak tahu lagi sanksinya kayak apa. Tapi dari mimbar ini begitu ponganya, begitu sombongnya, begitu tinggi hatinya, ya. Kata Tuhan, hari semua sama. Dikiring itu hari semua sama. Itu kalau kita baca di Roma, saudara. Itulah yang dibawa-bawa sehingga mereka seenaknya perutnya ini, mereka ganti namanya harinya tuh, ketentuannya tuh, namanya Sabat itu ketentuan enggak? Tanda perjanjian enggak antara Israel dengan namanya Tuhan Yahweh? Tanda perjanjian. Siapa saja yang menganulir namanya perjanjian Tuhan akan dihukum saudara. Sekarang itu tidak terasa, sebenarnya kena hukum juga saudara. Ya, hanya mereka tidak merasa dihukum. Ya, ada namanya Pak Pendeta, ini kan sudah tangannya sudah begitu, dia paksa diri di mimbar loh. Ya. Dulu kan saya lihat ingat datang Ibu Kartika ini kan sudah 80-an tahun saudara ya, 80-an tahun dulu umurnya. Saya ambillah sana di gubuk, saya bawa sini. Ya, pada waktu di rumah saya di sini, woi, sampai pendetanya datang saudara. Kenapa saya tahu dia pendetanya itu kan ada putih sini nih di tenggorokannya di sini ya. Dia pakai yang hitam, apa namanya yang putih kecil begitu taruh sini ya. Tapi tangannya begini satu. Oh jadi pendeta kok ini sudah peceng tangannya begini kok. Ya. Coba saudara. Ya. Sakit itu karena apa? Halo? Sakit itu karena dosa. Maka saya bilang orang itu masuk dan benar banyak tantangan saudara. Ya. Makanya pada waktu tahun 2000 itu dulu saya bilang buang sajalah untuk obat-obat, nggak usah ke dokter.
Kita punya dokter yang luar biasa. Namanya siapa? Yahweh. Gitu? Dia adalah Yahweh itu yang datang di bumi ini. Jangan engkau takut Tunisiana. Buang saja. Tahun 2000. Sampai saya ngomongin, saya minum obatnya ke dokter nggak? Kagak, sehat-sehat aja. Itulah iman yang benar, saudara. Itulah iman yang benar, saudara. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Buang saja itu. 21 tahun itu gampang nggak ya? 21 tahun sebentar atau lama itu? Ada nggak yang beriman seperti itu? Halo? Dari apa? Dari pembacaan kitab suci, saudara. Saya baca kitab suci, ternyata itu adalah Yahweh itu sendiri. Tapi banyak orang tidak kenal. Maka dia bilang, aku cari-cari selama ada di bumi ini. Kan bilang selama kan dia 30 tahun ada di bumi ini. Saya tidak pernah ketemu iman sebesar itu. Tidak pernah ketemu. Ya? Tidak ada. Ya? Apalagi kalau kita baca lagi dulu, ada gak yang melakukan Taurat? Tidak ada juga. Ya? Ya? Bangsa Israel ini kan sudah tidak melakukan Taurat juga, mereka buang. Mereka pakai itu namanya buku imam-imamnya. Buku imam-imamnya buku apa? Talmud, saudara. Sekarang ini di dunia itu namanya kitab suci ini yang kita pegang tidak dihiraukan lagi. Dokter-dokter itu bukan pelajari kitab suci ini yang dicetak oleh Lembaga Kitab Indonesia, yang diterjemahkan di Bank Indonesia, malah pelajar namanya buku-buku bapak gerejanya. Buku gerejanya ini supaya terus menyimpang dari ketentuan Tuhan. Lu bisa bayangkan saja nama Tuhannya mereka seenak perutnya mereka ganti. Ya, nama rasul-rasulnya mereka ganti semua. Coba, ya, coba kalau saya ini ya, coba kalau saya ini saudara ya, berani ganti nama nenek saya namanya Raja Ubungailu, itu saya tumbuk loh saudara, ya, saya tumbuk betul, ya. Raja Ubungailu dicatat di Belanda pun di sana surat di dana apanya di arsipnya dia di sana itu tetap namanya Raja Ubungailu. Ya, Belanda itu kan mencatat saudara, pemimpin Sumba Sutu di kabupaten saya siapa, pasti itu dicatat namanya Ubungailu. Ya, Raja Ubungailu Beko namanya. Ya, itu pasti. Tapi kalau kau bilang nanti yang dulu yang itu tahun begitu terus namanya James Bond, kasus. Ya, sekarang orang-orang mengganti nama Tuhan, apakah mereka rasa berdosa? Oh tidak. Ya, tidak saudara, aman-aman aja. Sekarang kok nama kita repot banget. Nama itu tidak penting, yang penting hati saya ke atas. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Halo? Itu ajaran Tuhan atau ajaran manusia? Ya, bayangkan aja yang saya geleng-geleng kepala, ya. Itu namanya Yakob. Abis Iprim atau Ibrani lah, ya kan? Itu kan tulisan Iprim gitu kan? Kan ada tulisannya ya. Kalau di Lembaga Kitab Indonesia kan Yakub pakai U kan. Sebenarnya aslinya dia kan tulisannya Yakob, Y-A-A-C-O-V. Kan pakainya dia Yakob, ya. Coba kan di namanya King James bukan Yakob. Coba ditulis itu bukan Yakob lagi, James. Maka lama-lama orang-orang bilang nama Tuhannya jadi James Bond. Tidak juga rasa itu apakah orang yang rendah hati? Halo? Rendah hati atau sombong? Itu mereka sombong sekali loh saudara. Ya, yang paling jahat sekarang ini namanya bangsa sapi. Ya. Coba, iman itu timbul dari pendengaran. Kalau engkau lanjutkan baca terus di sana, makanya aku bikin cemburu kepada namanya bangsa yang berdebat. Coba baca 15-nya. 19-nya tadi jadi habis 17 banyak Roma 10 ayat 19. Kalau baca dari 17 sampai 19 coba baca. Dari 17 sampai 19. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasia. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya?
Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Mose berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Saya bikin lu cemburu kepada bangsa yang bebal, ya kan? Coba bayangkan saja tadi kan dia bilang, gue cari-cari orang beriman seperti ini, gak ada di Israel. Coba kan, tidak ada. Ya? Coba, bangsa Israel itu apanya, budaknya atau anaknya? Halo, ya? Israel itu diangkat menjadi anak, saudara, bukan gampang. Israel itu menjadi anak, ya kan? Akhirnya songong-songong, ya. Coba bilang, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu kenapa dibilangnya pembuat kejahatan? Karena Taurat mereka tidak hiraukan lagi, tidak mengenal Tuhan lagi, ya. Tidak mengenal apa yang kurang sih, ya, pada waktu ada di bumi ini, gitu. Apa yang kurang? Ini orang mati, ini dia pegang di surga. Coba kan, itulah yang ditangkap oleh namanya Cornelius ini, saudara. Ya, dia tidak pengaruh dengan jubah yang panjang-panjang, tidak pengaruh, saudara. Saya yakin dan percaya betul-betul ini dia belajar namanya Taurat tadi ini, sehingga namanya dia punya iman yang benar, saudara. Gitu? Dia punya iman yang benar. Gitu? Pada waktu namanya dia punya iman yang benar ini, ya, banyak musuhnya juga kan? Banyak. Nyata-nyata tadi kan apa lu masuk-masuk orang-orang tidak bersunat. Halo, ya. Sekalipun seperti itu, saudara, dia tidak peduli, ya. Dia tidak peduli. Diajak keluarganya, saudara. Ya, seisi rumahnya katanya semua takut akan Tuhan, termasuk bawah-bawahannya juga. Tadi kan ada bawahannya. Kirim prajurit loh, saudara. Jemput namanya Kepa ini pakai prajurit yang saleh, saudara. Bukan orang sembarangan yang jemput namanya nelayan ini. Kepa itu nelayan loh, saudara. Apanya loh? Jemput sama dia itu pakai prajurit, saudara. Coba bayangkan aja, datang dia tersungkur itu, dia sembah sama dia. Berarti ini orang-orang yang tidak sombong. Kalau sekarang ini kan dia kalau sudah dokter, kepalanya walaupun dia nggak tunduk, saudara. Apalagi sekolah saya lihat kan di YouTube ini kan, dia kan sekolahnya di Inggris. Dia tanya-tanya tuh lawan dokter, sama-sama dokter, sekolahmu di mana? Sekolah di mana? Sampai mengelotot mata. Ya, coba mereka ribut itu, saudara. Ya, biarkan saja mereka ribut, saudara. Kalau engkau dikucilkan, makanya saya mengatakan dulu waktu saya di pulang daerah saya, kalau kamu mengatakan saya sesat, kau bawa buku yang sama. Saya tidak akan lawan lo, ini majelis-majelis bukan kelasnya, bukan. Saya tahu majelis-majelis itu kan tidak pernah baca kitab suci. Panggil namanya apa mau gembala sidangmu, bawa kitab yang sama. Ayo kalau kamu menantang. Dokter manapun sekarang kalau saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh yang datang di bumi ini, kalau dia berani menolak, kalau tetap dia pegang namanya Tritunggalnya, bawa buku yang sama. Kita pakai adu pasal nama dan ayat. Saya dari dulu begitu, saudara. Biarpun saya tidak sarjana secara sekuler, dulu lawan, saudara. Saya nggak akan takut sama siapapun. Pakai ilmu. Saya tidak punya jasa, saya belajar, saudara. Ilmu sekuler saya belajar, saudara. Bawaan saya itu juga ada sarjana-sarjana, saudara. Makanya saya anggap saya ini kan udah ada wakilnya bos itu, coba. Kenapa dibilang maksud saya penghasil uang? Saya kerja dulu itu penghasil uang, saudara. Asetnya namanya perusahaan itu, saudara. Saya dobrak di mana-mana, saudara. Jadi saya ini bukan karyawan biasa dulu, ya. Bukan saya sarjana, bukan apa-apa, saudara. Tapi pekerjaan sarjana yang saya nangani, saudara. Ingat baik-baik ya. Saya belajar. Begitu juga pun ini saya di mimbar ini, saudara. Saya tidak ujuk-ujuk, saya belajar kitab suci, saya baca tiap hari. Dimanapun saya berada.
Pada waktu saya kerja pun saya sempat-sempatkan namanya saya tuh baca ini. Itu namanya merendahkan hati. Jangan engkau lawan. Sekarang ini kan diputar balikan, dijungkir balikan, perkosa kan gitu loh, ya. Diperkosa nggak sekarang firman Tuhan? Sampai sekarang bukan diperkosa lagi, gitu. Kalau engkau baca Matius 11 ayat 12, Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. sekarang diserong nggak? Serong. Serong yang brutal loh sekarang ini, saudara. Diserong yang benar-benar brutal. Kenapa kita tahu tuh mereka serong dengan brutal sekarang ini? Ya itu tadi karena saya baca kitab suci, gitu. Begitu juga lah namanya Luka 16 ayat 16. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Coba bayangkan aja saudara, ya? Yang memperkosa itu yang dia omong itu kepada bangsa lain atau ke bangsa Israel? Tuhan dari tulis dia berurusan orang-orang yang bukan Israel, orang-orang Israel aja. Orang Israel saudara, ya? Makanya saya bilang ini bangsa Goim itu lebih brutal lagi. Ya coba bayangkan aja sekarang kan jelas kan ada pasal ditukik lagi, ditukik loh ya, ditukik di loh batu loh, loh batu pertama loh namanya Sabat ini, ya loh batu pertama loh, ya dah? Ditukik, coba, ya bukan loh batu kedua loh batu pertama itu ditukik namanya Sabatnya. Coba bayangkan aja mereka nipu orang. Siapa yang menipu ini? Ya, ini adalah dokter-dokter profesor. Mereka baca namanya buku-buku Bapak gerejanya Tuhan. Dia tidak pernah membaca di dalam. Kalau dibaca di dalam ada pasal dan ada pengancamannya. Pengancamannya itu tidak ringan. Itu berat sekali. Makanya Sabatnya ini terus diangkat. Ya. Zaman Yesua sendiri pun dia tidak pernah memerintahkan untuk pindah Sabat saudara, ya. Dia hanya bilang namanya kalau engkau melakukan kebaikan Sabat kenapa tidak? Kan begitu. Yesua itu pernah nggak dia bikin minggu? Ya. Terus rasul-rasulnya pernah nggak mereka memerintahkan supaya nggak usah Sabat lagi, pernah ketemu nggak? Tidak pernah. Semua itu. Pernah nggak ada namanya dari rasul-rasulnya supaya namanya Taurat itu dibuang? Ada nggak? Kalau ada pun saya mengatakan dulu Efesus dengan kisah para rasul 21 itu duluan mana? Zamannya? Halo? Kan Efesus ada tulisan begini, Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya dia, ya, kitab Taurat itu dibatalkan dengan segala ketentuannya, ya. Dengan namanya kisah para 21 ayatnya 15 sampai 24 itu duluan mana? Duluan Efesus atau duluan namanya kisah para rasul? Zamannya. Artinya kan zaman itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun gitu. Apakah kisah para rasul baru Efesus atau Efesus dulu baru kisah para rasul? Nah, jadi Efesus dulu baru namanya kisah para rasul 21 itu berakhiran namanya apa? Pelayanannya namanya rasul karena kisah para rasul 21 itu ditangkap saudara, ya. Tangkap di penjara saudara. Sampai ke mana? Ke Roma saudara, ya. Kalau itu berdasarkan itu mereka seolah-olah namanya Taurat tadi yang mereka sekarang Taurat tidak berlaku lah, Taurat itu ganas lah, Taurat itu dianggap sampah, itu yang dianggap sampah Filipi dengan namanya Filipi tadi, Filipi itu 3 dengan kisah para rasul tadi ini 21 duluan mana? Kisah para rasul atau kisah para rasul 21? Filipi dulu atau kisah para rasul dulu? Pasti Filipi dulu.
dulu gitu kan. Makanya lengkaplah di sana saudara kalau engkau baca supaya engkau tidak ditipu ini, you know. Karena jelas sekali sekarang ya kalau engkau baca dari 15 ayat 24-nya sana Kisah Para Rasul, coba Kisah Para 21 ayat 15 sampai 24. Cepat dibaca. Kisah Para 21 ayat 15 sampai 24. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisera, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi tadi dari Efesus mereka menuju namanya ke Yerusalem, karena di Efesus itu mereka berpisah. Kalau kau baca sebelumnya kan begitu, sebelumnya, ya kan mereka ke Yerusalem, terus baca. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mereka mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya." Lihatlah beribu-ribu orang taat, namanya taat. Terus percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Torah. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyenatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukan pentahbiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Melainkan engkau memelihara Taurat. Tinggal lu pilih yang mana. Tinggal lu pilih yang mana. Makanya perlu